Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, dan keluarganya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk memberikan materi secara daring ini. Dalam rangka kegiatan bagi mahasiswa praktek di RSPKU Muhammadiyah Temanggung. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini baik dan bermanfaat untuk para mahasiswa praktik. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang pencegahan dan pengendalian infeksi di RSPKU Muhammadiyah Temanggung. Kita ketahui dari banyak media atau berita tentang banyaknya kejadian-kejadian infeksi yang terjadi di rumah sakit pada era pandemi COVID ini, begitu banyak tenaga kesehatan yang terpapar atau tertular COVID-19. Oleh karena itu, penting sekali kegiatan pembekalan atau orientasi tentang PPI kepada petugas di rumah sakit, termasuk mahasiswa, sebelum praktek di rumah sakit. Sehingga petugas, pasien, pengunjung, termasuk mahasiswa praktek menjadi lebih aman atau safety untuk semuanya. Baiklah, langsung pada materi yang akan saya sampaikan pada daring kali ini, yaitu tentang PPI. Bisa dilihat pada layar. Ya. Pencegahan dan pengendalian infeksi. Tema kali ini, implementasi PPI for Health Worker Safety di RSPKU Muhammadiyah Temanggung. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu. Nama saya adalah Diah Ratnawati. Saya bekerja di RSPKU Muhammadiyah Temanggung sebagai IPCN. Riwayat pekerjaan saya, sejak tahun 2005 hingga saat ini saya bekerja di RSPKU Muhammadiyah Temanggung. Jadi saya bekerja sudah hampir mau 16 tahun. Diklat yang pernah saya ikuti ada beberapa diklat tentang PPI. Ada pelatihan, workshop, seminar-seminar, dan ada beberapa kegiatan tentang PPI yang tidak bisa saya tulis semuanya di sini, ya. Kemudian organisasi yang saya ikuti, saya aktif di dalam organisasi-organisasi PPI. Ada HIPI, ada Berdalim, ya. Ini ada nomor WhatsApp saya, kemudian ada alamat email saya. Kalau nanti ada pertanyaan, bisa dikirim melalui nomor WhatsApp saya ini, atau melalui nomor email saya ini. Langsung saja, pencegahan dan pengendalian infeksi, tujuannya apa untuk dilakukan pembelajaran ini? Tujuan pembelajaran umumnya yaitu setelah mengikuti sesi orientasi PPI, peserta mampu untuk menjelaskan tentang PPI dengan benar. Tujuan pembelajaran khususnya setelah peserta mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan apa pengertian PPI, tujuan PPI, program PPI apa saja, prosedur yang berlaku di rumah sakit, tentunya prosedur khususnya prosedur PPI ya. Prosedur PPI dalam prosedur unit-unit kerja di RSPKU Muhammadiyah Temanggung. Lanjut. Saya perkenalkan dulu bagaimana struktur organisasi Komite PPI. Komite PPI berada langsung di bawah Direktur RSPKU Muhammadiyah Temanggung. Ya. Komite PPI diketuai oleh seorang dokter, ya. Kemudian di bawahnya ada sekretaris, ya. Kemudian ada IPCN, ya. Untuk sekretaris di RSPKU Muhammadiyah masih diampu oleh saya ya selaku IPCN dan saya merangkap sebagai sekretaris di Komite PPI. Kemudian ada IPCD dan ada anggota lainnya. Apa itu IPCN?
IPCN adalah Infection Prevention Control Nurse. Ya, apa itu? Yaitu perawat, pencegah, dan pengendali infeksi yang bertugas purna waktu di dalam komite PPI. Jadi kegiatan sehari-harinya fokus untuk komit di dalam menjalankan kegiatan dan program PPI di rumah sakit. Ya, apa itu IPCD? Yaitu Infection Prevention Control Doctor, yaitu dokter pencegah dan pengendali infeksi. Jadi ada kalau IPCN nurse, kalau D dokter ya. Kemudian ada anggota lainnya. Di bawah IPCN juga nanti ada IPCLN ya, ada link nurse ya. Jadi IPC link nurse ada di bawah IPCN. Lanjut. Apa saja yang akan kita bahas pada daring kali ini? Yaitu konsep dasar HAIS ya. Jadi para mahasiswa harus tahu dulu, paham tentang konsep dasar HAIS ya. Kemudian rantai penularan infeksi atau bagaimana rentetan infeksi bisa terjadi. Kemudian program PPI, apa saja program yang ada di PPI dan program apa yang harus diketahui oleh mahasiswa, yaitu program kewaspadaan isolasi. Salah satu program PPI yang seharusnya para mahasiswa mengerti, memahami, dan bisa melaksanakannya dalam implementasi sehari-hari saat praktek di rumah sakit. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu strategi perlindungan dan keselamatan di era pandemi COVID ya. Jadi kalau dulu kami sebelum COVID hanya menyampaikan sampai 4 ini saja, ada konsep dasar rantai penularan infeksi, kemudian program, kemudian yang khususnya adalah program kewaspadaan isolasi. Sejak adanya pandemi COVID, ada tambahan materi satu lagi yaitu strategi perlindungan dan keselamatan di era pandemi COVID. Ya. Latar belakang HAIS, ya, ini menjadi masalah di seluruh dunia ya. Kenapa HAIS bisa menjadi masalah di seluruh dunia? Ya, karena infeksi ini akan membuat kesakitan dan kematian menjadi angkanya naik atau meningkat ya. Kemudian apabila infeksi ini terjadi yang didapatkan di fasilitas kesehatan ya, tidak dibawa oleh pasien dari rumah atau tidak di dalam masa inkubasi pasien dari rumah, artinya pasien mendapatkan infeksi dari fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, ya, ini bisa berbahaya, beresiko menjadikan tuntutan hukum. Apalagi di era saat ini sangat mudah sekali untuk kita bisa share, upload ya di media sosial. Kalau ditangkap oleh orang-orang yang ahli hukum, ahli dalam bidang tuntutan-tuntutan hukum, kemudian bisa dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, hal ini sangat berisiko terhadap rumah sakit ya. Apa yang terjadi? Citra rumah sakit menjadi buruk ya. Maka sangat penting sekali pengendalian dan pencegahan infeksi ya. Kenapa infeksi menjadi masalah kesehatan di seluruh dunia pada saat ini? Kemudian latar belakang yang kedua adalah pandemi, ada mitigasi resiko nakes di era COVID-19 ya. Di era pandemi ini ternyata sudah ada 115 dokter yang meninggal terkena COVID. Ya. Kemudian perawat ini sudah ada 81 ya. Jadi angka ini angka yang cukup banyak ya. Data ini saya ambil dari data 17 September 2020 ya. Lanjut.
Apa itu PPI? Ya, jadi kita harus paham dulu, tahu dulu apa itu PPI. PPI yaitu pencegahan dan pengendalian infeksi. Apa sih itu PPI? Yaitu suatu upaya kegiatan untuk mencegah, meminimalkan kejadian infeksi pada pasien, petugas, pengunjung, dan masyarakat sekitar rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya yang meliputi pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ya, jadi semua fasilitas kesehatan harus melakukan upaya ya mencegah dan meminimalkan kejadian infeksi ya baik pada pasien, petugas, pengunjung dan masyarakat sekitar rumah sakit atau pengunjung ya. Nah, PPI ini diatur oleh undang-undang, ada pedoman yang tertuang di dalam Permenkes ya nomor 27 tahun 2017 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi apa yang akan saya sampaikan, kemudian apa itu program PPI, kegiatan PPI, dan prosedur-prosedur PPI semua diatur di dalam pedoman ini ya, diatur di dalam Permenkes nomor 27 tahun 2017. Lanjut. Tujuan dari program pencegahan dan pengendalian infeksi yaitu melindungi pasien dari infeksi terkait pelayanan kesehatan. Ya. Jadi jangan sampai ada pasien yang terinfeksi yang diakibatkan oleh pelayanan kesehatan. Ya. Kemudian yang kedua itu melindungi pasien dari infeksi lain yang mungkin didapat sebagai akibat terjadinya kontak dengan pasien lainnya atau kontak dengan tenaga kesehatan yang memiliki koloni atau terinfeksi kuman menular lainnya. Ya, jadi pasien juga tidak boleh terkena infeksi dari antar pasien atau dari petugasnya atau sebaliknya, petugas dari pasien atau pasien lain dari pasien lain. Kemudian melindungi tenaga kesehatan, pengunjung, dan masyarakat rumah sakit yang berada di lingkungan rumah sakit dari risiko infeksi seperti luka tusuk, benda tajam, terinfeksi penyakit saluran napas, TB, COVID-19, dan lainnya. Ya. Semua upaya PPI tetap mempertimbangkan cost effectiveness ya. Jadi apa yang dilakukan di dalam tindakan pencegahan dan pengendalian tentu kita harus tetap memperhatikan cost effectiveness, yaitu tetap rasional secara efektif dan efisien. Lanjut, kita harus memahami dulu apa itu HAIS ya. Healthcare Associated Infection. Infeksi yang terjadi selama perawatan di rumah sakit atau pasienkes lainnya di mana tidak ada infeksi atau tidak dalam masa inkubasi pada saat masuk atau termasuk infeksi yang muncul setelah pulang yang diakibatkan dibawa dari rumah sakit. Juga infeksi karena pekerjaan pada staf di fasilitas ya. Jadi kalau dulu kita mengenal infeksi nosokomial ya. Kalau definisi infeksi nosokomial yaitu hanya terbatas pada infeksi yang terjadi selama perawatan di rumah sakit ya. Tapi kalau HAIS itu infeksi selama perawatan juga termasuk infeksi setelah pulang dan juga infeksi pada pekerja atau staf di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi cakupan HAIS definisinya lebih luas ya, sehingga istilah infeksi nosokomial sudah diganti dengan istilah HAIS. Lanjut.
rantai penularan infeksi. Bagaimana rantai penularan infeksi ini? Ini adalah pasien ya. Jadi ini gambaran pasien datang. Pasien ini membawa agen. Apa saja agennya yang dibawa pasien? Bisa berisi, bisa membawa bakteri, bisa virus, bisa jamur, atau bisa protozoa. Ya, ini macam-macam agen. Kemudian agen ini punya reservoir atau source atau tempat hidup. Bisa di darah, bisa cairan tubuh, air, udara, tanah, alat, permukaan lingkungan. Ya, bisa juga nempel-nempel di permukaan. Tergantung dari sifat si agen ini memang gaya hidupnya di mana. Kemudian agen ini juga punya pintu untuk keluar ya, atau jalan untuk dia keluar dari tempat hidupnya melalui saluran pernafasan, saluran kemih, saluran pencernaan, atau membran mukosa. Kemudian ada cara transmisinya. Cara transmisinya bagaimana? Bisa airborne, droplet, kontak, common vesicle, atau vertobone. Ya. Kemudian ada jalan untuk masuk atau pintu masuknya lagi si agen untuk masuk ke tempat hidupnya lagi ya. Jadi dia keluar, dia bertransmisi, dia juga akan masuk lagi mencari tempat hidupnya. Melalui apa? Saluran masuknya ada saluran pernapasan, saluran kemih, saluran pencernaan, membran mukosa, luka terbuka ya. Jadi port entry dengan port exit ini hampir sama ya. Kemudian akan ditangkap oleh host ya. Jadi dia keluar ya. Agen keluar dari tempat hidupnya, dia bertransmisi sesuai dengan cara transmisinya. Kemudian dia juga akan masuk lagi ke dalam tempat hidupnya pada si host atau pejamu yang rentan ya. Mekanisme pertahanan tubuh lemah, penyakit lain atau imunokompromis. Jadi pejamu yang rentan. Ya, contohnya saya ambil contoh misal COVID ya. Pasien datang dengan agen COVID virus ya. Hidupnya berada di saluran pernafasan ya. Jadi hidupnya ada di cairan tubuh sekret ya. Jadi hidup virus COVID ini ada di dalam sekret cairan tubuh yang berada di area sekitar saluran pernapasan sampai ke paru-paru ya. Kemudian dia bisa keluarnya melalui saluran pernafasan ya. Ya. Kemudian ini si COVID bisa juga bertransmisi. Jadi kalau sudah keluar ya melalui saluran pernafasan, misalnya pasiennya batuk gitu. Kemudian sekretnya keluar ya. Metode transmisinya droplet ya. Jadi di dalam dropletnya itu, di dalam sekret yang keluar itu dia akan masuk lagi melalui saluran pernafasan host yang ada di depannya. Ya, jadi si COVID akan keluar, kemudian melalui saluran pernapasan melalui batuk, kemudian orangnya berbicara atau tindakan aerosol, kemudian dia keluar bisa melalui droplet, kemudian kalau pada tindakan aerosol juga akan berimpact sampai ke airborne ya. Kemudian ditangkap oleh saluran pernapasan yang ada di depannya, terutama orang yang di depannya itu host yang rentan. Sangat mudah sekali untuk dimasuki. Ini gambaran rantai infeksi. Lanjut. HAIS ini harus diatasi ya. Ya, dari tadi kita udah membahas tentang HAIS, kemudian definisi HAIS apa, kemudian rantai infeksi bisa terjadi itu bagaimana tadi sudah kita bahas.
Kemudian bagaimana untuk kita mencegah HAIS atau menanggulangi HAIS? Itu dengan cara program PPI. Apa saja program PPI itu? Program PPI sebenarnya ada 5 besar program ini ya. Jadi yang ada kewaspadaan isolasi, ada surveillance, ada pendidikan dan pelatihan ya, seperti saat ini yang kita lakukan, ini bagian dari program PPI juga, pendidikan dan pelatihan. Kemudian ada pencegahan infeksi dengan bundles, kemudian penggunaan antimikroba rasional ya. Lanjut, waspadaan isolasi, ini ada 2 lapis ya. Ada lapis pertama kewaspadaan standar, lapis kedua ada kewaspadaan berdasarkan transmisi. Ini waspadaan isolasi sangat penting sekali untuk para mahasiswa sebelum praktek ke rumah sakit. Ya, ini harus paham dan harus benar-benar bisa melakukan. Apa saja kewaspadaan standar ya? Jadi kewaspadaan standar ada hand hygiene, kemudian APD, pengelolaan limbah, pengelolaan lingkungan, peralatan-perawatan pasien, penanganan linen, kesehatan karyawan, penempatan pasien, etika batuk, penyuntikan yang aman, praktek lumbal fungsi. Kemudian apa saja kewaspadaan berdasarkan transmisi? Ada 3, yaitu airborne, droplet, dan kontak. Kemudian kalau pencegahan infeksi dengan menerapkan bundles HAIS. Kalau penggunaan antimikroba rasional menggunakan program PPRA, bergabung dengan tim PPRA. Kemudian program PPI ini tentu siapa yang akan melakukan, siapa yang akan membuat ya. Yang membuat adalah komite PPI. Yang menjalankan adalah komite PPI. Kemudian siapa yang harus patuh dan harus menjalankan program-program yang terkaitnya ya, terkait di dalamnya ya. Jadi kalau program PPI dari kelima besar ini ya, siapa yang akan melakukan? Yang melakukan tentu semua orang yang ada di rumah sakit sesuai dengan kapasitasnya, kemudian sesuai dengan yang terkaitnya ya. Jadi kalau misalnya kewaspadaan isolasi, tentu ini yang melakukan siapa? Semua orang yang ada di rumah sakit ya, semua petugas baik nakes, non-nakes, para mahasiswa semua harus bisa menjalankan program kewaspadaan standar ya. Kemudian di era pandemi COVID ini kewaspadaan berdasarkan transmisi juga tidak kalah pentingnya, jadi harus juga dijalankan oleh semua petugas di rumah sakit ya. Bahkan termasuk pengunjung pun juga harus tahu bagaimana cara cuci tangan. Ya, bagaimana caranya pengunjung supaya bisa menjalankan? Tentu dengan melakukan adanya program yang pendidikan pelatihan. Akan ada penkes kepada pengunjung. Kemudian, komite ini kan sebuah organisasi yang di dalamnya ada beberapa orang, ya, ada strukturnya, ya, ada uraian tugasnya. Ya, kemudian orang anggota PPI itu semua unit ada perwakilannya ya. Jadi semua program ini akan dilakukan, dimotori oleh komite PPI, dilakukan oleh semua anggota yang terstruktur ini, kemudian ada monefnya ya. Jadi kalau ada program tanpa ada monef maka kita tidak akan bisa mengukur sejauh mana program bisa berjalan. Kemudian kita tidak akan bisa membuat tindak lanjut supaya program berjalan lebih baik lagi. Maka harus ada monef. Monef ini dijalankan bisa ada eksternal, ada internalnya. Kalau internal melalui dilakukan oleh semua anggota komite PPI. Kemudian kalau eksternal dilakukan pada saat akreditasi. Jadi kita akan diaudit ya oleh pihak eksternal dari KARS. Lanjut.
Ini kita ulangi kembali apa yang harus diketahui oleh mahasiswa, yaitu program kewaspadaan isolasi yang terdiri dari 2 lapis. Lapis pertama kewaspadaan standar, lapis kedua ada kewaspadaan berdasarkan transmisi. Waspadaan standar terdiri dari 11 item ini, ya, nanti akan saya bahas satu persatu. Kemudian waspadaan transmisi ada 3 item, kontak, droplet, dan airborne. Lanjut, ini pencegahan kontak, ya. Jadi transmisi kontak. Kontak langsung, perpindahan mikroorganisme dari sentuhan kulit atau permukaan seseorang ke orang lain. Ya, jadi ini ada tangan menyentuh barang-barang di sekitar fasilitas kesehatan ya atau rumah sakit. Kemudian pencegahannya yaitu dengan cara cuci tangan. Ini ada gambar 6 langkah cuci tangan. Nanti kita akan praktekkan bagaimana cara melakukan cuci tangan 6 langkah sesuai dengan WHO. Kemudian kedua yaitu kontak tidak langsung. Jadi kalau kontak ada langsung dan tidak langsung. Tidak langsung yaitu melalui media, peralatan kesehatan, tempat tidur, dan lingkungan. Ya. Kontak tidak langsung ini ya APD sesuai indikasi. Ya. Pembersihan lingkungannya, ya, kemudian kebersihan tangannya, ruangan tersendiri atau di cohorting ya. Jadi kontak kan bisa melalui media peralatan kesehatan, tempat tidur, dan lingkungan. Kontaknya tidak langsung pada pasiennya. Lanjut. Nah, pencegahan droplet. Bagaimana pencegahan droplet? Yaitu kamar tunggal. Jika ruangan tersendiri tidak tersedia, pisahkan pasien dari pasien lainnya atau sistem kohort. Bagaimana sistem kohort? Yaitu pasien dijadikan satu kamar dengan pasien dengan diagnosa atau penyakit yang sama. Itu namanya kohort ya. Jadikan satu tetapi penyakitnya sama. Dengan jarak minimal 1 meter. Kemudian tenaga kesehatan harus menggunakan APD sesuai indikasi. Ya, kebersihan tangan, masker bedah dan N95 jika tindakan dengan aerosol. Kemudian sarung tangan, pelindungan wajah atau kacamata, gaun atau coverall. Pasien harus tetap tinggal di kamar, batasi gerak pasien. Ya. Jika harus dipindahkan atau mobilisasi, maka pasien wajib memakai masker. Maskernya masker bedah dan menggunakan rute yang sudah ditentukan sebelumnya. Ya. Jadi ada jalur khusus ya dari pasien-pasien yang berisiko terjadinya penularan lewat droplet untuk meminimalkan paparan untuk petugas, pasien, dan pengunjung supaya tidak ada papasan ya. Jadi meminimalkan dari kontak tidak langsung juga yang pada lingkungan yang dilalui. Lanjut, pencegahan airborne. Pencegahan airborne bagaimana? Prosedur yang menghasilkan aerosol. Suatu prosedur atau tindakan yang menimbulkan aerosol didefinisikan sebagai tindakan medis yang dapat menghasilkan aerosol dalam berbagai ukuran, termasuk partikel kecil kurang dari 5 milimikron, seperti intubasi, bronkoskopi, dan lain sebagainya. Ya. Ruangan harus khusus atau ruang isolasi dengan ventilasi mekanik, minimal terjadi 6-12 kali pertukaran udara setiap jam dan setidaknya 160 liter per detik. Pasien di sarana-sarana atau ventilasi alamiah. Batasi jumlah petugas. Jadi kalau di tempat RSUD Muhammadiyah Temanggung ada ruangan isolasi yang bertekanan negatif, kemudian ada exhaust-nya, sudah diukur berapa negatifnya, kemudian pertukarannya terjadi 6-12 kali pertukaran udara. Kalau tidak ada ruangan bertekanan negatif, bisa dimasukkan di ruangan isolasi bertekanan alami. Bagaimana caranya? Jendela semuanya dibuka. Jadi berikan ventilasi sebanyak-banyaknya. Kemudian lanjut pada kewaspadaan standar ya. Kewaspadaan standar yang utama yaitu hand hygiene ya.
merupakan salah satu prosedur yang paling efektif ya dan paling penting mencegah haid bila dilakukan dengan benar. Ya, kalau tidak benar tentu kurang efektif ya. Pilar dalam pencegahan dan pengendalian infeksi, pilar utama. Komponen sentral dari pasien safety, bagian dari kewaspadaan standar. Nah, ini ada 5 momen hand hygiene WHO. Jadi kapan kita wajib cuci tangan menurut WHO ya? Sebelum kontak dengan pasien, 2 sebelum melakukan tindakan aseptik, 3 setelah kontak dengan resiko paparan cairan tubuh, ya. Kemudian setelah kontak dengan pasien, yang kelima setelah kontak dengan lingkungan pasien. Ya. Lanjut. Ini bagaimana cara cuci tangan dengan menggunakan air mengalir, ya. Ini tuangkan airnya, ambil sabun, lakukan gerakan 6 langkah. Jadi sebenarnya gerakannya sama ya, 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebenarnya hand wash dan hand rub itu sama-sama 6 langkah. Hanya perbedaannya di hand wash ada mengucur air, sabun, kemudian ada menutup keran, mengelap tisu, membuka keran, kemudian menutup keran, ya, menggunakan tisu. Nah, ini yang menggunakan hand rub. Nah, ini ada menuang hand rub, ya. Nah, kemudian bagaimana stepnya sama ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi judulnya adalah 6 langkah cuci tangan. Dua-duanya ini sama-sama 6 langkah cuci tangan. Yang hand wash hitungan pertama dimulai sejak nomor 2 ya. Jadi mulai dari telapak tangan ya, diakhiri sampai ujung jari. Kemudian hand rub juga iya ya, nomor 2 dari telapak tangan sampai ke nomor 7 ini di ujung jari. Coba kita praktekkan ya. Jadi langkahnya tuang hand rub ya, kemudian telapak tangan. Ya. Gerakannya bagaimana? Gerakannya berlawanan dengan jarum jam. 1, 2, 3, 4. Hitungannya 4 ketukan. Kenapa 4 ketukan? Karena waktunya yang kita butuhkan adalah 20 sampai 30 detik. Kalau 4 ketukan dikali 6 langkah, 4 dikali 6 ketemu 24 ya. Jadi kalau 20 sampai 30 cukup waktunya untuk penghitungan 20 sampai 30 detik. 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian punggung tangan 1, 2, 3, 4 ya. Sebaliknya 1, 2, 3, 4. Ini punggung harus merekat. Tidak boleh begini. Harus menempel ya. Kemudian ini sela-sela jari. 1, 2, 3, 4 ya, udah. Kemudian kunci ini 2 tangan dijadikan 1, kemudian ibu jari berada di atas ya dan bawah. 1, 2, 3, 4. Jadi gerakannya seperti meremas-remas ya. Nah, kemudian ibu jari ya, ini supaya terlihat gini ya. 1, 2, jadi ibu jarinya posisinya berada di begini ya. 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian ujung-ujung jari untuk membersihkan di bagian sela-sela kuku. Ini perputarannya juga melawan jarum jam. Kenapa harus melawan jarum jam? Karena dengan melawan jarum jam maka gerakan perputarannya akan menjadi lebih menekan. Kalau kita searah jarum jam pasti ini melayang ya. Tapi kalau berlawanan maka ini akan menekan lebih bertenaga dan lebih keras.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, sudah selesai ya. Jadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bersih. Ya, seperti itu. Kita lanjut. Materi berikutnya, kewaspadaan standar alat pelindung diri. Apa saja yang harus digunakan? Ini ada tabel alat pelindung diri yang rasional, sesuai standar PPI, sesuai rekomendasi dari WHO. Petugas triase melakukan pemeriksaan awal ini cukup menggunakan masker medis, ya. Petugas dengan pakaian petugas dengan pasien gangguan pernafasan pun cukup menggunakan masker medis dengan cara jaga jarak 1 meter, ya. Tidak perlu APD lainnya. Petugas dan pasien menggunakan masker bedah. Jadi kalau ada pasien yang gangguan pernapasan atau batuk, pasiennya segera diberi masker, ya. Kemudian petugas IGD melakukan pemeriksaan pasien terkonfirmasi COVID menggunakan baju APD, ini gaun, ya, topi, masker, gaun, sarung tangan, pelindung wajah, ya. Kemudian aktivitas pasien jika memungkinkan menggunakan masker bedah, ya. Jadi pasiennya kalau memungkinkan diberikan masker bedah. Kemudian pengelolaan spesimen, ya, bagi petugas laboratorium, ya, masker bedah, gaun, apron, sarung tangan, pelindung wajah. Kemudian petugas administrasi cukup menggunakan masker medis karena tidak kontak dengan pasien. Cukup dengan jaga jarak, lakukan kebersihan tangan, tidak perlu menggunakan APD, ya. Kalau di RSPK Muhammadiyah Temanggung, kami beri tambahan barrier pada meja pendaftaran atau meja administrasi, ya, supaya mengurangi paparan dari pasien. Lanjut, ruang rawat inap isolasi, ya, petugas memberikan pelayanan langsung ke pasien COVID. Ya, pakai masker N95, kemudian gaun atau coverall, sarung tangan double, kacamata atau pelindung wajah, sepatu. Jadi boleh menggunakan gaun, jadi secara standar WHO juga boleh menggunakan gaun masuk ke kamar isolasi COVID. Tapi seandainya rumah sakit menyediakan coverall juga masih dibolehkan oleh WHO. Jadi bisa memilih, ya, mau menggunakan gaun juga standar, artinya sudah dinyatakan keamanannya. Seandainya mau menggunakan coverall juga aman. Kemudian petugas tidak menghasilkan aerosol, misal petugas tindakan menghasilkan aerosol, misal suction atau intubasi. Nah, masker N95, gaun coverall, sarung tangan, pelindung wajah atau kacamata, apron, sepatu. Ya, petugas kebersihan hampir sama, ya. Jadi ini khususnya petugas kebersihan yang ada di ruang rawat inap isolasi. Masker bedah, sarung tangan rumah tangga, gaun apron, sepatu boot, pelindung wajah jika diperlukan. Kalau petugas kebersihan yang ada di selain COVID, mereka cukup menggunakan masker dan sarung tangan, baju kerja, boot, ya. Kemudian petugas kesehatan, pemeriksaan fisik pasien dengan gangguan pernafasan, ya, pemeriksaan fisik pasien tanpa gangguan pernafasan. Kalau dengan gangguan pernafasan, masker bedah, gaun, sarung tangan, pelindung wajah. Kalau tanpa gangguan pernafasan, APD sesuai kewaspadaan standar berdasarkan resikonya. Jadi sesuaikan dengan resikonya. Tidak semua harus dipakai. Nah, ini adalah gambar petunjuk bagaimana cara menggunakan dan cara melepas APD yang lengkap dengan coverall.
Ya, ini ada step-stepnya ya. Jadi yang utama adalah cara memasangnya itu berasal dari bawah dulu. Jadi dari bot dulu, ya jangan lupa cuci tangannya ya. Bot, setelah itu gaunnya ya. Sarung tangan ini yang dimaksud adalah sarung tangan pendek yang ada di dalam. Kemudian gaun, setelah gaun, terus kemudian naik ke masker, pelindung wajah, helm, dan sampai benar-benar tertutup rapat. Terakhir ada skot ya, kemudian ada sarung tangan yang di luar. Kemudian kalau yang melepas, stepnya yang paling penting apa? Yang dikeluarkan dulu yaitu yang paling tersentuh dulu, yaitu sarung tangan dulu yang luar ya, sarung tangan bagian luar. Kemudian melepas skotnya, kemudian coverallnya, baru yang terakhir yang area dekat wajah ya. Masker paling terakhir ya. Jangan lupa pada saat pelepasan APD yang lengkap coverall menghadapi pasien COVID, harus setiap step pelepasan, satu saja pelepasan item diselingi dengan cuci tangan menggunakan hand rub. Dan setelah selesai semua dilepas, lakukan cuci tangan menggunakan air mengalir, kemudian mandi, ganti baju. Ya. Kewaspadaan standar tentang bagaimana pemrosesan alat kesehatan. Alat kesehatan itu dibagi menjadi 3, peralatan kritikal, peralatan semi-kritikal, dan peralatan non-kritikal. Peralatan kritikal yaitu peralatan yang masuk atau digunakan dan berhubungan dengan jaringan steril atau sistem pembuluh darah, peredaran darah, atau membuka kulit, contohnya instrumen bedah, ya itu kritikal. Dilakukan proses sterilisasi dengan dimasukkan ke autoclave atau panas kering, ya. Kemudian peralatan semi kritikal. Apa itu? Semua peralatan yang digunakan kontak langsung dengan membran mukosa. Contohnya hidung, mulut, dan lain sebagainya. Apa saja sih alat tersebut? Contohnya ambu bag, misal kaca gigi. Dilakukan disinfeksi menggunakan cara DTT atau enzimatik 0,8%, klorin 0,5%, pemutih pakaian 0,5%, deterjen atau direbus dengan air mendidih selama 20 menit. Kemudian peralatan non-kritikal yaitu peralatan kesehatan yang digunakan hanya kontak pada kulit yang utuh. Contohnya tensi, kemudian stetoskop, dilakukan pencucian dengan cukup deterjen saja atau alkohol 70% dan dikeringkan. Nah, kalau sudah steril, sudah bersih, kemudian dilakukan packing dengan pouches ya. Kalau di rumah sakit PKU dengan Langgeng menggunakan pouches yang sudah jelas terbukti bahwa ini kadaluarsanya selama 1 bulan, kemudian benar-benar tertutup rapat ya, sehingga sterilnya menjadi terjamin aman sampai masa kadaluarsanya. Lanjut, kewaspadaan standar tentang lingkungan, rekayasa lingkungan. Satu yaitu ventilasi lingkungan yang memadai. Ini sangat penting sekali, yaitu bisa negatif atau mekanik atau natural, atau ventilasi yang kombinasi. Kebersihan lingkungan, pembersihan permukaan lingkungan menggunakan cairan disinfektan atau deterjen atau alkohol ya. Kemudian jaga jarak minimal 1 meter antara setiap pasien termasuk petugas kesehatan. Jadi semuanya berjaga jarak dengan diatur social distancing. Kemudian tugas pun juga selalu berupaya untuk menjaga jarak. Kemudian kewaspadaan standar pengendalian lingkungan lagi, bagaimana cara mendisinfeksi permukaan? Ini ada step-stepnya. Gunakan APD, kemudian persiapkan peralatan, rendam mikrofibernya menggunakan cairan disinfektan, gunakan semprotan ya, dan kemudian tisu atau lap ya. Jadi yang disemprotkan pada mikrofibernya atau lapnya. Jadi tidak langsung pada area yang akan disinfeksi. Jadi tidak benar kalau metode penyemprotan langsung pada
area yang akan dibersihkan, karena kalau penyemprotan langsung malah tidak efektif, debunya akan terbang dan kemudian cairan disinfeksinya sudah bercampur dengan debu, jadi kurang efektif. Sebaiknya lapnya yang dibasahin disinfektan, baru kemudian digosokkan lap basah tadi dengan disinfektan itu ke area-area yang akan dibersihkan. Kemudian penyemprotan pada evaporator atau blower dan penyaringan udara. Jadi ini pembersihan AC, kemudian exhaust itu rutin selalu dibersihkan. Untuk disinfeksi peralatan pribadi, pekerja dapat menggunakan cairan disinfektan personal pada saat sebelum digunakan untuk bekerja, ya. Kemudian lepaskan APD dan lanjutkan dengan mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Disinfektan permukaan diupayakan sesering mungkin, minimal sebelum jam kerja, saat jam istirahat, dan sesudah jam kerja. Waspadaan standar pengelolaan linen di ruangan. Bagaimana caranya untuk mengelola linen kotor? Ini ada gambarnya, tapi gambar ini kurang sesuai karena tidak boleh linennya sampai membludak atau melebihi kapasitas daya tampung embernya, ya. Jadi tidak diletakkan di lantai, langsung dimasukkan ke troli atau ke ember. Pisahkan linen infeksius dan non infeksius. Jadi ini nanti akan ada ember yang berbeda, ada merah, ada biru. Merah khususnya infeksius, yang biru untuk non infeksius. Apa perbedaan infeksius non infeksius? Infeksius yang terkena cairan tubuh, non infeksius yang tidak terkena cairan tubuh, ya. Dan jangan masukkan sampah atau alkes bekas pakai ke linen kotor. Jadi nggak boleh ada pampers yang ikut di dalam, ini nggak boleh. Pampersnya harus dibuang dulu, kemudian linennya baru dimasukkan ke ember. Karena nanti di ruang laundry tidak akan ada pemilahan ulang, karena pemilahan ulang sangat beresiko untuk petugas laundry. Jadi nanti masuk ke laundry langsung dimasukkan ke dalam mesin penggilingan. Kemudian ini troli linen kotor. Troli linen kotor ini juga terpisah antara yang bersih dan yang kotor. Dipisahkan linen bersih dan kotor. Linen infeksius masukkan ke dalam kantong linen infeksius atau kuning. Masukkan linen kotor ke dalam troli disertai pengisian formulir serah terima linen dan dilakukan hitung linen yang masuk ke troli. Kemudian troli linen kotor harus selalu tertutup. Linen kotor diantar setiap hari ke laundry. Sarung troli paling kurang seminggu sekali harus dicuci. Lanjut, kewaspadaan standar penanganan linen. Linen pada kasus Pinere. Pinere itu apa? Pinere itu penyakit new emerging atau re-emerging disease atau penyakit yang baru atau muncul kembali. Lama tapi muncul kembali, ya. Seperti contohnya misalnya new emerging itu COVID, misal re-emerging misalnya difteri misal. Petugas harus menggunakan APD dalam penanganan linen. Tempatkan dalam kantong kuning tahan bocor. Ikat bila sudah 3/4 penuh. Angkat linen dengan hati-hati. Cuci dan keringkan linen infeksius sesuai standar. Troli linen bersih dan kotor harus dibedakan. Alur transportasi linen bersih dan kotor harus tersendiri. Lanjut. Waspadaan standar manajemen limbah. Bagaimana cara memisahkan limbah berdasarkan jenisnya di RSPK Muhammadiyah Temanggung. Jadi ini ada gambar macam-macam tempat sampah, ya. Ada limbah umum atau non medis, ya, atau kita sebut non infeksius, ya, berwarna hitam, labelnya juga warna hitam, kantong kreseknya di dalam juga warna hitam, dengan limbah umum. Kedua, limbah infeksius atau limbah medis, ini ada label warna kuning, dan kita juga beberapa tempat sampah juga sudah difasilitasi menggunakan sampah yang memang baknya juga warna kuning supaya memudahkan dalam identifikasi bahwa itu sampah infeksius. Ya, kantong kreseknya pun juga warna kuning. Kemudian yang ketiga, limbah sitotoksik, ya. Ini sebenarnya labelnya harusnya warna ungu. Di RSPK Muhammadiyah belum ada karena kami tidak melayani pemberian obat sitos, ya, tidak ada kemo.
Kemudian limbah kimia dan farmasi ya, ini warnanya orange ya. Limbah kimia itu B3 ya, kantong plastik atau kontainer. Ini biasanya isinya obat-obat kadaluarsa, cairan-cairan yang kadaluarsa seperti limbah B3. Kemudian radioaktif, ini labelnya warna merah. Ini limbah radioaktif biasanya dihasilkan dari radiologi ya, tapi sekarang jarang karena radiologinya sekarang sudah menggunakan teknologi yang lebih canggih, jadi sudah tidak ada cairan sampah radioaktifnya. Lanjut, safety box ini adalah tempat sampah untuk benda tajam atau jarum. Semua jenis limbah benda tajam berisiko melukai jaringan, ya, kemudian bisa menusuk, merobek, mengiris. Ini harusnya tahan tembus, tahan bocor, ya. Jadi semua spet atau injeksi itu begitu selesai menyuntik atau selesai tindakan, langsung dibuang ke safety box tanpa harus melakukan recapping. Jadi tidak boleh melakukan recapping, langsung masukkan saja ke kotak safety box. Lanjut, kewaspadaan standar penyuntikan yang aman. Bagaimana menyuntik supaya aman? Jadi aman ini yang dimaksud adalah aman untuk petugasnya, juga termasuk aman untuk pasiennya. Satu, yaitu tidak memakai ulang jarum suntik. Jadi jarum suntiknya sekali pakai, steril ya, tidak bekas siapapun. Kemudian upayakan tidak memakai obat-obat atau cairan multidosis ya, karena obat-obatan multidosis ini kan beresiko untuk menjadi kontaminasi pada penusukan beberapa kali ya pada vialnya ya. Kemudian pertahankan teknik aseptik dan antiseptik pada pemberian suntikan. Jadi penting sekali untuk melakukan suntikan harus benar-benar aseptik. Segera buang jarum suntik habis pakai. Tidak melakukan recapping jarum suntik habis pakai. Area pencampuran obat bersih, penggunaan APD-nya juga tepat. Ya, teknik penyarungan jarum suntik dengan satu tangan. Ini seperti ini, jadi tidak boleh lagi teknik penyarungan menggunakan dua tangan, tidak boleh. Jadi ini jarum, ya, kemudian tutupnya diletakkan di meja atau troli, kemudian dimasukkanlah jarumnya, kemudian setelah masuk nanti dipantekkan ke meja, samping meja atau samping troli ya. Jangan menggunakan dua tangan. Jadi tidak boleh metode yang begini. Tidak boleh karena nanti pada saat penutupan dua tangan seperti ini terus banyak sekali kejadian yang tidak diinginkan dari tertusuk jarum. Waspadaan standar etika batuk. Menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin pakai tisu ya, pakai tisu. Buang ke tempat sampah kuning bila telah terkena sekret saluran napas dan lakukan cuci tangan dengan sabun antiseptik dan air mengalir atau alkohol atau hand rub setelah kontak dengan sekret. Jaga jarak terhadap orang yang ada gejala ISPA dengan demam. Ya, ini gambarnya. Pakai tisu, kemudian cuci tangan, pakai masker. Lanjut. Ini materi tambahan ya sejak era pandemi COVID, strategi perlindungan dan keselamatan di era pandemi COVID, yaitu penetapan zonasi dan risiko di fasilitas kesehatan, penerapan protokol perlindungan dengan cara pengendalian teknik, administratif, dan APD. Kemudian pengelolaan kesehatan kerja, pemeriksaan berkala, pemantauan perawatan, ini bersama dengan tim K3RS ya, masih berupa komite K3RS atau tim K3RS. Jadi nanti ini berkoordinasi antara PPI dengan K3RS. Lanjut, tingkatan pengendalian transmisi ya. Jadi ini gambar segitiga ini, segitiga terbalik ya. Kemudian yang paling efektif ini yang bagian atas ya. Kemudian yang bawah paling tidak efektif. Jadi sebenarnya pengendalian transmisi itu APD menjadi yang paling tidak efektif. Artinya kita tidak boleh hanya mengandalkan APD saja. Jadi yang terpenting justru malah yang penting eliminasi dulu ya, hilangkan sumber bahaya secara fisik ya. Kemudian substitusi, mengganti sumber bahaya, mengendalikan teknik dengan mengisolasi orang-orang dari sumber bahaya,
Kemudian pengendalian administratif dengan merubah kebiasaan bekerja. Kemudian yang terakhir adalah melindungi tenaga medis dengan penggunaan alat pelindung diri. Ya, jadi kalau pasien semuanya dicampur tanpa diisolasi, semua digabung kan menjadi akan beresiko. Jadi kalau sudah diisolasi, sudah dilakukan kebiasaan bekerja yang aman, kemudian ditambah dengan APD. Jadi APD tidak utama, tapi malah menjadi yang paling bawah, ya, strategi terakhir. Ya. Lanjut. Pengendalian teknik membuat zonasi di RSPK Muhammadiyah Temanggung, ya, yang membuat zonasi ini Komite PPI. Ada zona merah, ada zona kuning, ada zona hijau. Di mana saja zonanya ini sudah terlihat di gambar sampingnya, ya. Jadi ini pasien, ini jalan raya, kemudian ini ada UGD, di sini ada poli khusus, ya. Ini zona merah. Kemudian bagaimana kalau pasien COVID masuk ke bangsal isolasi? Ini ada bangsal isolasi di area paling ujung, ya, Marwa. Ini akan melalui pintu luar diantar menggunakan ambulan. Ya, jadi harapannya pasien-pasien dengan infeksi menular seperti COVID tidak mengkontaminasi area bagian dalam, ya. Jadi semuanya sudah diatur sesuai dengan zonasi yang sudah diatur. Untuk saat ini, ya, di tahun 2021 sementara memang bangsal isolasi ini dikosongkan karena sedang proses renovasi. Kemudian pasien isolasi COVID berada ditempatkan di bangsal sofa lantai bawah. Jadi harusnya ini keluar ke sini ada pintu yang langsung menghubungkan ke area belakang. Jadi posisinya di lantai 1 ini ada gedung 2 lantai. Bangsal isolasi COVID ada di lantai 1, ada pintu belakang yang bisa langsung dihubungkan menggunakan jalur transportasi ambulan. Zona merah itu apa? Zona resiko tinggi, yaitu ruang isolasi COVID, pelayanan langsung COVID, jalur merah, jalur yang dilalui petugas zona merah, dan pasien COVID. Zona kuning adalah zona resiko sedang atau zona jalur transisi, yaitu jalur pelayanan pasien, ya, pasien umum lainnya, ya. Yang zona hijau apa? Yaitu daerah resiko rendah atau rendah pasien di ruang isolasi COVID, pelayanan kantoran, nas di luar COVID, ya. Jadi kantor, gizi, kemudian area nurse station juga di dalam setiap unit pasti ada sisi zona hijaunya. Kemudian pengendalian teknik merubah ruang rawat biasa menjadi ruang isolasi. Tentu ada melalui forum rapat dari Komite PPI bersama dengan manajemen rumah sakit, kemudian dilakukan strategi dengan pengelolaan engineering control, sistem tata udaranya, ada yang dibuat tekanan negatif, ada yang dibuat tekanan alami. Kemudian pembuatan barier-barier kaca meja pemeriksaan dari sejak pendaftaran, kemudian sampai pemeriksaan di rawat jalan, UGD, rawat inap, nurse station-nya, kita beri barier pada meja administrasi. Kemudian ini ada pemasangan exhaust, kemudian perawatan exhaust, ya, supaya benar-benar tercapai ventilasi, ya, dari pertukaran udaranya 6-12 jam. Kemudian monitoring dengan CCTV, jadi ada pemasangan CCTV untuk mengurangi kontak petugas di ruang isolasi. Jadi pantauan pasien, monitoring pasien bisa dilakukan lewat monitor CCTV sehingga petugas tidak terlalu sering harus kontak dengan pasien. Kemudian penanda physical distancing yang ada di beberapa kursi pengunjung, ya, supaya pengunjung bisa terbantu untuk melakukan social distancing atau jaga jarak antar pengunjung, ya. Lanjut. Kemudian pengendalian administratif. Apa saja? Berangkat kerja, ini ada gambar, ini yang benar, ini yang salah. Yang benar bagaimana?
Pakaian yang dikenakan yaitu baju dari rumah dan masker kain atau medis. Ini berangkat dari rumah. Kemudian ini ada gambar yang salah, sudah mengenakan seragam medis, ya, atau scrub atau baju rumah sakit, tidak memakai masker. Ini yang salah ya. Jadi dari rumah menggunakan baju bebas dulu. Nah, kemudian kalau yang ini menggunakan baju sudah seragam. Kenapa yang seragam tidak boleh? Karena nanti saat di rumah sakit dikhawatirkan akan membawa kuman dari luar dibawa ke rumah sakit, nanti akan mengenai petugas lainnya atau mengenai pasien ya. Jadi diminimalkan. Kemudian juga selain itu juga kita berupaya pada saat nanti pulang juga kita akan berganti lagi ya. Jadi datang ke rumah sakit nanti begini, saat datang ke rumah sakit, cuci tangan dan cek suhu di depan pintu masuk. Ya, pintu masuknya ada poli rawat jalan, ada UGD, ada gedung radiologi. Di sana juga sudah dijaga oleh masing-masing petugas. Cuci tangan setelah absen dengan fingerprint, ya, kecuali kalau absennya menggunakan face wajah, ya, jadi menggunakan kamera wajah, ya tidak perlu kontak. Tapi kalau harus menggunakan jari, ya sebagai finger, harus cuci tangan diulang lagi. Berganti baju dinas atau seragam baju kerja atau scrub di tempat masing-masing. Jadi berangkat menggunakan baju bebas, baju rumah ya. Kemudian saat datang ke unit nanti akan berganti baju dinas sehingga baju dinas itu terkondisi dalam kondisi bersih ya. Kemudian baju dari rumah dilipat dengan lipatan dalam menjadi sisi luar. Disimpan dalam tas tertutup dan dimasukkan dalam loker petugas ya. Selama bekerja di rumah sakit, ini ada yang benar kemudian yang salah. Cuci tangan 6 langkah, 5 momen saat menyentuh permukaan benda yang banyak disentuh orang lain. Saat antri absen, saat naik lift, tetap jaga jarak. Kemudian tidak melakukan cuci tangan, tidak menjaga jarak atau berkerumun. Ini tidak boleh ya. Jadi hati-hati nanti kalau di rumah sakit mulai praktek tidak boleh berkerumun, tetap harus upayakan jaga jarak. Kemudian ruang kerja, bersihkan meja dan permukaan ruang kerja sebelum bekerja dengan cara melap dengan desinfektan. Lakukan cuci tangan dengan air mengalir sesudahnya. Bersihkan kembali meja dan permukaan ruang kerja sebelum pulang ke rumah. Atur tempat duduk meja agak berjauhan dengan teman sekerja dalam satu ruangan. Buka jendela di pagi hari agar udara segar dan sinar matahari mendilusi kuman di udara dengan bukaan udara 10% dari volume ruangan. Hindari makan bersama, apalagi satu piring atau satu gelas atau satu sendok bersama. Hindari menyentuh teman kerja. Jadi tidak ada yang bersalaman-salaman lagi sekarang di era COVID ya. Hindari sentuhan dengan teman sekerja. Bagaimana saat harus melepas masker? Setiap pegawai harus membawa kotak plastik atau kantong plastik juga boleh untuk menyimpan masker yang sedang dikenakan pada saat harus melepaskannya, yaitu saat makan, berwudu, dan sebagainya. Namai kotak tersebut dan simpan di tempat yang bersih. Masker dapat dikenakan kembali jika keperluan telah selesai. Buang masker jika masker telah kotor atau basah, telah dikenakan lebih dari 8 jam setelah tindakan dengan prosedur aerosol. Ya. Kemudian bagaimana saat pulang kerja? Bersihkan area kerja, lepas pakaian dinas atau seragam, dan lipat terbalik. Masukkan dalam plastik tertutup rapat. Ya. Jadi baju dinas yang telah kontak dengan pasien, kontak dengan area rumah sakit, sebaiknya pada saat pulang dibungkus menggunakan kantong plastik. Jadi tidak boleh pulang menggunakan baju dinas kerja ya. Khawatirnya kita pulang akan membawa oleh-oleh kuman yang kita pakai masih menggunakan baju kerja yang kontak dengan area rumah sakit dan pasien rumah sakit. Untuk OK scrub masukkan dalam kantong laundry rumah sakit. Kalau baju kerja OK dimasukkan ke laundry rumah sakit. Basuh badan dengan sabun dan air mengalir atau mandi.
ganti dengan baju yang dari rumah yang tadi berangkat dilipat. Nah, itu dipakai kembali. Kenakan masker kain atau medis, jaga jarak dengan penumpang lain dalam moda transportasi umum. Pengendalian administratif, triase pasien. EWS ya, triase pasien dengan menggunakan EWS, e-warning system. Sumber daya manusianya lebih dari 60 tahun tidak direkomendasikan. Pembatasan waktu konsultasi langsung dengan pasien atau metode online, kebijakan pengendalian infeksi pada pasien, SPO dan pelatihan PPI. Kemudian pelayanan ketiga, kesehatan kerja, alur ke pelayanan COVID dan non-COVID, swab RT-PCR atau tes cepat molekuler SARS-CoV-2 atau screening pre-administrasi atau tindakan. Protokol kesehatan, pertemuan, istirahat, makan, ibadah, rapat secara daring. Jadi ini peraturan pengendalian administratif. Jadi adanya triase, kemudian sumber daya manusia lebih dari 60 tidak direkomendasikan lagi untuk bekerja, pembatasan waktu konsultasi langsung dengan pasien, jadi lebih banyak diarahkan ke arah online, kebijakan pengendalian infeksi pada pasien, SPO dan pelatihan PPI lebih dipersering. Kemudian lanjut, take home message. Tenaga kesehatan adalah aset rumah sakit yang harus diprioritaskan keselamatannya. Upaya yang dilakukan meliputi apa saja? Pengendalian teknik, pengendalian administrasi, dan ketersediaan APD yang sesuai standar. Lanjut. Nah, itu saja apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau ada pertanyaan bisa dikirimkan melalui WA atau email kepada saya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.